Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Yang mulia, sepertinya sudah sangat sering bertarung bersama anggota klan naga ini. Mereka bertarung seperti satu tubuh, gumam harimau yang datang bersama Qin Baihu. Di sisi lain, tidak berselang lama tubuh besar katak bertanduk sudah tertanam di tanah setelah terjatuh dari ketinggian, setelah ekor besar Qin Jinlong menghantam tubuhnya. Dari ketinggian Qin Jinlong kembali meluncur dengan mulut terbuka lebar, lalu menyemburkan api birunya ke arah kubangan tempat katak besar itu jatuh tertanam. Bau menyengat tercium dari arah kubangan. Katak bertanduk itu jelas tidak bisa lagi mempertahankan dirinya dengan cairan murni yang sebelumnya keluar dari tubuhnya. Api biru Qin Jinlong sudah menghanguskan tubuhnya. Melihat tidak ada lagi gerakan dari kubangan itu, Qin Jinlong lagi-lagi menyemburkan apinya. Ngaum, slas, swus. Kali ini api hitam yang keluar dari mulut besarnya. Qin Baihu hanya melayang diam melihat dari ketinggian sambil tersenyum puas. Jinlong tahu betul bagaimana menghancurkan jiwa iblis seperti katak bertanduk ini. Setelah menghancurkan tubuhnya menggunakan kekuatan api biru, dia juga menghancurkan jiwa iblisnya dengan menggunakan api hitamnya. Gumam Qin Baihu. Saat jiwa katak bertanduk itu akan benar-benar musnah dengan api hitam yang terus-menerus disemburkan Qin Jinlong, naga merah itu tiba-tiba berhenti sambil menatap katak yang sedang sekarat itu. Rasanya sia-sia jika membiarkan dia mati begitu saja. Dia sepertinya banyak mengetahui sesuatu, batin Qin Jinlong. Mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar kembali lalu menghisap api hitam yang masih menyala di tubuh katak besar itu. Bukan hanya api hitamnya yang mengalir kembali ke mulut Qin Jinlong, namun jiwa iblis katak bertanduk itu ikut terisap ke dalam mulut besar Qin Jinlong. Qin Baihu yang melihatnya di ketinggian melayang rendah sambil menatap Qin Jinlong keheranan. Tidak salah kamu disebut pembunuh yang paling ditakuti iblis, bahkan jiwa makhluk iblis seperti itu pun bisa kamu telan. Apa itu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan menelan jiwa iblis seperti itu? Tanya Qin Baihu. Qin Jinlong menyengir mendengar ucapan seniornya itu lalu membuka mulutnya. Makhluk iblis ini banyak tahu mengenai perang masa lalu yang melibatkan klanku dan penguasa angin barat dengan iblis kuno di masa lalu. Dengan menelan jiwanya aku bisa menyerap ingatannya. Aku tidak perlu lagi bersusah payah bertanya padanya yang sudah sekarat, kata Qin Jinlong. Qin Baihu akhirnya mengerti kenapa juniornya itu menelan jiwa iblis tadi. Ternyata kamu juga tidak sia-sia ikut dengan bos begitu lama. Kekuatan jiwamu sepertinya juga tumbuh lebih baik dari ras kita, kata Qin Baihu. Qin Jinlong hanya mengangguk ringan lalu mulai mengalihkan pandangannya pada ribuan makhluk yang menyerupai semut sedang mengerumuni dan bertarung dengan para pengikutnya dan 10 binatang spiritual yang datang bersama Qin Baihu. Sepertinya kamu sedang tertarik membantai makhluk aneh di darat itu, kata Qin Baihu lagi melihat Qin Jinlong kini melayang rendah sambil berputar di atas kerumunan makhluk yang menyerupai tubuh semut namun dengan kepala yang aneh itu. Kalian semua menjauh dari kerumunan makhluk aneh itu, kata Qin Jinlong. Seratusan lebih binatang spiritual yang sedang bertarung dengan makhluk-makhluk itu tidak lagi bertanya. Mereka langsung menurut dengan bergerak menjauh. Mereka yang bisa terbang mulai melayang ke udara, sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk melayang bergerak menjauh dari area itu. Qin Baihu dengan sayapnya yang lebar melayang di sisi Qin Jinlong. Saat naga merah itu mulai menyemburkan api hitam dari mulutnya, Qin Baihu bergerak melokalisasi api hitam semburan Qin Jinlong dengan badai angin yang dia ciptakan. Perpaduan serangan itu membuat api hitam benar-benar terfokus pada tempat-tempat makhluk iblis itu berada. Tidak butuh waktu lama ribuan makhluk itu musnah berubah menjadi debu. Mereka hanya makhluk lemah yang mengandalkan energi hitam. Kekuatan mereka sama sekali tidak bisa menahan daya membunuh dari api hitam milik Qin Jinlong. Usai menghabisi semuanya, Qin Baihu mengajak Qin Jinlong dan para pengikutnya untuk keluar dari Gunung Hitam.
Mereka kini berkumpul di area yang lebih tenang dengan energi positif yang lebih baik dibanding di Gunung Hitam. Para binatang spiritual yang sejak awal bersama Qin Jinlong menatap Qin Baihu dengan tatapan penuh kekaguman. Sama seperti binatang spiritual lainnya yang sebelum-sebelumnya ditemui Qin Baihu, para pengikut Qin Jinlong ini juga mengira Qin Baihu sebagai penguasa angin barat yang muncul kembali. Saat Qin Baihu dan Qin Jinlong sudah berubah wujud menjadi manusia lalu berdiri terpisah dari kelompok binatang spiritual itu, Piton dan Elang Mulia yang datang bersama Qin Jinlong bahkan tak sabar bertanya pada salah satu binatang spiritual yang datang bersama Qin Baihu mengenai sosok harimau putih bersayap yang datang bersama mereka. Di sisi lain, Qin Baihu dan Qin Jinlong tampak sedang berbicara serius. Jadi satu-satunya jalan untuk mencari bos yang bisa kita dapatkan saat ini ada di Istana Penguasa Angin Barat. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku, siapa yang akan mengalahkan kita, kata Qin Jinlong dengan penuh keyakinan. Qin Baihu menatap tajam naga emas berwujud pemuda di depannya lalu menampar kepala bagian belakangnya. Qin Jinlong mengernyit sambil mengusap kepalanya, kenapa kamu memukul kepalaku? Apa aku salah lagi, kata Qin Jinlong. Meski kekuatannya dan Qin Baihu saat ini sudah tidak terpaut terlalu jauh saat ini, namun Qin Jinlong tidak pernah mempermasalahkan perlakuan Qin Baihu yang seperti itu. Jika binatang spiritual lain yang melakukannya, dia mungkin akan langsung berubah menjadi naga hitam dan menelannya mentah-mentah. Aku kira sudah lebih pintar setelah terpisah dariku dan dari bos. Apa kamu pikir ini dunia bawah? Ini dunia spiritual. Kamu lihat katak besar tadi, dia bahkan mungkin akan menyulitkanmu jika kamu sendiri. Dia saja hanya mendiami area Gunung Hitam bukan Istana Penguasa Angin Barat. Itu artinya, makhluk yang berkuasa di sana sekarang jauh lebih kuat darinya, kata Qin Baihu. Qin Jinlong terdiam mendengarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku rasanya tidak tenang berada jauh dari bos. Apa kita masih bisa bertemu dan berkumpul dengannya? Tanya Qin Jinlong. Raut wajahnya jelas menampakkan kerinduan pada tuannya. Qin Baihu terdiam sambil menepuk pundak naga emas itu. Setelah hening sesaat, suara Qin Baihu kembali terdengar. Jika kita tidak bisa menemukan jalan untuk mencarinya, yakinlah, bos pasti akan mencari jalan untuk menemukan kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah tumbuh lebih kuat dengan terus mengumpulkan kekuatan yang ada. Apa yang kamu lakukan dengan mengumpulkan pengikut sebanyak itu sudah tepat. Kita harus terus melakukan hal yang sama hingga kita menjadi penguasa di dunia spiritual ini, kata Qin Baihu. Dia kini bersikap sangat dewasa, bukan lagi Qin Baihu yang dulu yang tak ingin sibuk memikirkan hal apapun selain berada di sisi Qin San. Qin Baihu dan Qin Jinlong akhirnya memutuskan untuk sementara tetap berada di tempat itu dan menunggu pagi hari untuk bergerak kembali memasuki Gunung Hitam. Apalagi sebagian pengikut Qin Jinlong mengalami luka-luka setelah pertarungan tadi. Saat matahari mulai muncul dan menyinari area tempat mereka beristirahat, seratusan binatang spiritual itu mulai bergerak meninggalkan area mereka semula dan kembali memasuki Gunung Hitam. Tidak ada lagi hal menakutkan yang mereka temukan hingga mencapai puncak Gunung Hitam. Di area puncak, mereka bisa menemukan tulang belulang binatang spiritual yang berserakan di sekitar lubang besar yang kemungkinan markas katak yang sebelumnya dibunuh oleh Qin Jinlong dan Qin Baihu. Elang mulia yang bersama Qin Jinlong yang di masa lampau pernah kehilangan banyak koloninya di gunung ini menyapukan pandangannya melihat tulang belulang yang begitu banyak berserakan di area itu. Sepertinya sebagian tulang ini adalah milik anggota koloniku yang jatuh di area ini ratusan tahun lalu, kata elang mulia itu. Qin Jinlong sendiri berjalan di antara tulang belulang itu dengan kening berkerut. Binatang spiritual tingkat kaisar sekalipun jika tak mampu melawan gelembung energi hitam katak itu memang akan kehilangan kekuatan, katanya. Di sisi lain, di kedai langit di dunia langit, Qin San tampak sedang duduk di ruangan yang biasa menjadi ruangan yang ditempati oleh Tuan Abao. Sejak mengungkap kebenarannya tentang dirinya yang sebenarnya bukan Tuan Abao, situasi di kedai langit tetap sama.
Para bekas pengikut Tuan Abao masih bekerja seperti semula. Dari arah koridor, salah satu dari 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 yang memilih mengikuti Qin San tampak berjalan mendekati ruangan itu. Pria paruh baya itu berdiri di depan pintu ruangan yang ditempati Qin San tanpa bersuara. "Tuan Bolin, masuklah." Saat suara Qin San terdengar, pria paruh baya itu menggeser pintu di depannya lalu berjalan masuk penuh hormat. "Tuan, penguasa kota Lihua meminta waktu untuk bertemu dengan Anda. Sekarang dia sedang ada di ruangan utama nomor 3, kata pria paruh baya itu. Qin San membuka matanya sambil tersenyum ringan. "Baiklah, sepertinya memang sudah waktunya aku menampakkan diri di depan orang-orang kota Lihua dan tamu kedai langit," kata Qin San. Saat berdiri dari duduknya, Bolin Changing, kultivator alam kaisar tingkat 1 itu kembali membuka mulutnya. "Putra suci sekte kolom langit juga ada di sini. Dia bersama gadis yang datang bersama Anda di hari itu," kata pria itu lagi. Qin San membalasnya dengan anggukan lalu berjalan ke arah pintu ruangan itu. "Aku akan menemui penguasa kota terlebih dahulu, baru menemui mereka," kata Qin San. Bolin Changing mengangguk patuh lalu ikut berjalan di sisi Qin San. Keduanya terus berjalan hingga mencapai ruangan utama nomor 3, tempat penguasa kota sedang berada. Satu pelayan kedai langit yang berada di alam kekosongan berdiri di luar pintu. Begitu melihat Qin San dan Bolin Changing, dia langsung menarik pintu ruangan itu dan membukanya dengan lebar. Tatapan penguasa kota Lihua yang berada di dalam ruangan itu langsung terarah ke Qin San. Apa pemuda ini yang dimaksud menjadi pemilik kedai langit saat ini? Batinnya, "Terima kasih, karena penguasa kota masih mau berkunjung ke kedai langit, meski kedai ini sudah berpindah tangan," kata Qin San. Wajahnya tampak ramah, meski begitu kesan misterius tetap tertangkap oleh penguasa kota Lihua. Pria tua itu tidak berani bersikap seadanya di depan Qin San. Walaupun dia tidak tahu bagaimana kepemilikan kedai langit dari Tuan Abao berpindah tangan ke pemuda ini, namun hanya dengan menjadi pemimpin kedai langit sudah cukup baginya untuk tidak memandang rendah pemuda ini. "Anda terlalu sungkan, Tuan. Bagaimana mungkin aku tidak berkunjung ke kedai langit? Aku yang harusnya berterima kasih karena Tuan sudah mau menemuiku," kata penguasa kota sambil berdiri. Qin San tersenyum lalu mempersilahkan penguasa kota duduk kembali. "Sepertinya ada sesuatu yang penting yang membuat Tuan penguasa kota ingin bicarakan padaku," kata Qin San. Penguasa kota Lihua mengibas-ngibaskan tangannya, "Tidak ada yang terlalu penting. Aku hanya ingin kenal dengan Tuan baru kedai langit. Bagaimanapun kedai langit ini adalah daya tarik di kota Lihua ini. Belum lagi, hampir 1/2 dari wilayah kota Lihua menjadi wilayah kedai langit. Rasanya tidak sopan jika aku tahu ada pemimpin baru di kedai langit, dan aku tidak datang untuk mengenal lebih dekat," kata pria tua itu. Qin San tersenyum mendengar ucapan pria tua itu. Pria tua ini jelas orang pintar dalam menjaga posisinya di kota Lihua. Selama ini dia aman sebagai penguasa kota karena Tuan Abao yang tidak pernah mau mencampuri urusannya. Dia tentu saja berharap hal yang sama dari Qin San. Setelah berbasa-basi sesaat, pria tua itu mulai memasang wajah serius lalu melirik Bolin Changing yang masih berdiri di sisi pintu ruangan itu. Qin San bisa menyadari lirikan mata pria tua itu. Dia tahu ada sesuatu yang mungkin ingin dia sampaikan, namun tidak ingin didengar orang lain selain dirinya. "Tuan Bolin, tunggu aku di luar," kata Qin San. Bolin Changing mengangguk patuh lalu berjalan keluar, dan menutup rapat kembali pintu ruangan itu. Penguasa kota Lihua tersenyum melihat sikap Qin San yang bisa memahaminya. Pria tua itu mulai menarik sesuatu dari cincin ruangnya lalu diletakkan ke meja. Qin San hanya diam memperhatikan. "Ini hanya tanda perkenalan dariku untuk Tuan Qin. Ini hanya hadiah kecil. Ke depan, jika Tuan berkenan melindungiku seperti yang dilakukan kedai langit di bawah kepemimpinan Tuan Abao selama ini, mungkin hal seperti ini akan sering aku lakukan," kata pria tua itu, lalu mendorong peti kecil itu ke depan Qin San. Pria tua ini cukup licik.
Dia mencoba memanfaatkanku menjadi pelindungnya dengan membawa hadiah kecil, batin Qin San, lalu meraih kotak kecil itu sambil membukanya perlahan. Kriet, begitu kotak kecil itu terbuka, bau pil menyengat menusuk hidung Qin San. Dia menarik napas menghirup aroma pil yang begitu menggoda itu sambil tersenyum. Penguasa kota yang melihatnya ikut tersenyum. Sudah kuduga. Siapa yang tidak akan tertarik dengan pil dewa seperti ini? Meski sudah rusak, tetap saja itu pil dewa dan dia tidak akan tahu kebenaran di balik pil dewa itu, batin pria tua itu. Qin San sendiri meletakkan kembali kotak itu, lalu mendorongnya kembali ke depan penguasa kota Lihua. Raut wajah penguasa kota Lihua mendadak berubah melihat apa yang dilakukan Qin San. Kamu mungkin bisa menipu Tuan Abao dengan pil rusak seperti ini. Tapi tidak denganku. Apa kamu pikir aku orang bodoh yang tidak bisa mengenali pil dewa yang rusak seperti ini, kata Qin San. Nadanya terdengar rendah tapi kata-katanya seperti belati yang menikam penguasa kota Lihua. Pria tua itu tidak menyangka Qin San bisa tahu jika pil dewa itu sudah rusak. Jika alkemis yang memberikan padanya tidak memberitahunya, dia pun tidak akan tahu jika pil dewa itu sudah rusak. Apalagi alkemis yang memberikan padanya sudah mengatakan sudah memadatkan ulang pil dewa itu, agar terlihat dan terasa sempurna kembali. Mulut penguasa kota Lihua terkunci. Dia kehabisan kalimat untuk menjelaskan situasinya. Sepertinya tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Selamat menikmati hidangan di kedai kami. Aku tidak akan mempersoalkan masalah ini. Satu lagi, aku hanya orang yang mencari keuntungan di kedai ini. Aku tidak akan banyak peduli dengan situasi di kota Lihua, kata Qin San lalu berdiri. Tuan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu jika pil dewa ini sudah rusak. Alkemis itu sudah membodohiku, kata penguasa kota buru-buru saat melihat Qin San akan berjalan ke arah pintu. Qin San hanya berhenti sesaat, tidak masalah. Lagi pula, meski pil dewa itu tidak rusak, aku juga tidak akan menerimanya, katanya lalu mulai menggeser pintu ruangan itu dan berjalan keluar. Penguasa kota Lihua menarik napas panjang melihat punggung Qin San menghilang dari pandangannya. Pemuda ini jelas lebih sulit didekati dibanding Tuan Abao. Aku harus cari tahu asal pemuda ini. Aku tidak mengingat pemuda ini sebelumnya sebagai orang kepercayaan Tuan Abao. Bagaimana bisa dia menerima warisan sebesar ini dari Tuan Abao? Sepertinya memang ada yang aneh dari pergantian kepemimpinan di kedai langit ini. Tuan Abao juga menghilang seperti seseorang yang sudah dikubur, batinnya. Pikiran penguasa kota itu terus melayang mencoba mencerna situasi di kedai langit. Namun selain pergantian kepemilikan, tidak ada hal aneh yang terjadi di kedai langit kecuali fenomena petir ungu yang sebelumnya menghantam wilayah kedai langit. Qin San berjalan meninggalkan ruangan nomor 3 tempat dia menemui penguasa kota. Dan berjalan ke ruangan nomor 11. Di ruangan nomor 11, Putra Suci Sekte Kolom Langit, Ling Rui dan Nona Muda Paviliun Awan Merah, Nan Hua sedang menunggunya. Boling Canging masih mengikutinya berjalan di sisinya. Minta seseorang mencari semua informasi hal buruk dan hal baik yang pernah dilakukan penguasa kota Lihua pada kota ini, kata Qin San singkat. Boling Canging mengernyit mendengar perintah Qin San, namun dia memilih mengangguk patuh tanpa bertanya sedikit pun. Penguasa kota ini sudah terlalu lama berbuat seenaknya di kota Lihua, karena perlindungan Tuan Abao. Sepertinya dia akan menemui masalah setelah Tuan Qin yang memimpin kedai langit ini, batin Boling Canging lalu menghilang dari sisi Qin San. Sus. Sementara Qin San berjalan sendiri ke arah ruangan nomor 11. Setelah berbelok satu kali di koridor panjang di dalam kedai, yang kini jadi miliknya itu, Qin San akhirnya sampai di depan pintu ruangan nomor 11. Seorang pelayan di alam kekosongan berdiri di depan pintu memberi hormat. Qin San tersenyum sambil mengangguk, lalu menggeser pintu ruangan di depannya. Di dalam ruangan itu, Ling Rui dan Nan Hua mengangkat wajahnya saat melihat orang yang datang. Salam Senior Qin, salam Kak Qin. Keduanya langsung berdiri dan memberi salam penuh hormat.
Qin San tersenyum melihat perubahan sikap pada dua orang itu. Nan Hua yang dulu begitu santai padanya di pertemuan pertama, kini terlihat lebih kaku dengan penghormatannya. Kenapa kalian menyambutku seperti menyambut Tuan Abao? Apa kalian masih ragu dengan diriku ini? Kata Qin San menggoda keduanya. Ling Rui dibuat mengibas-ngibaskan tangannya mendengar ucapan Qin San. Anda salah faham dengan sikap kami sepertinya. Bagaimanapun Anda sekarang termasuk orang yang berpengaruh di kota Lihua ini. Bagaimana mungkin kami masih bersikap biasa padamu, kata Ling Rui. Qin San tertawa mendengar jawaban Ling Rui, sementara Nan Hua terlihat bingung melihat respon Qin San. Di dunia langit ini, dia belum pernah menemukan seseorang yang duduk di posisi penting menolak penghormatan. Sudahlah, berhenti memperlakukanku seperti orang lain. Bukankah kalian sudah menganggapku teman kalian, kata Qin San. Kak Qin, kamu benar-benar figur yang aneh. Dengan kekuatanmu, kamu pantas mendapatkan penghormatan yang lebih gila dari yang kami tunjukkan, tapi kamu malah meminta kami untuk memperlakukanmu sebagai teman. Kata Nan Hua dengan santainya. Qin San tersenyum mendengar ucapan gadis itu, sementara Ling Rui terlihat tegang. Mereka dan Qin San belum banyak berinteraksi. Meski sudah mengenal Qin San sebelum menguasai kedai langit, tetap saja, karakter alami manusia saat menduduki posisi yang lebih tinggi, biasanya akan mengikuti posisinya. Saat dia masih berada di bawah, dia akan lebih santai menanggapi perkataan apapun yang tertuju padanya. Responnya akan berbeda saat sudah berada di posisi lebih tinggi. Itu bukan perubahan karakter, tapi memang menjadi hal normal di dunia langit ini. Ling Rui lebih dikagetkan dengan respon Qin San, yang biasa saja mendengar ucapan Nan Hua tanpa tersinggung sedikit pun. Ketiganya lanjut terlibat pembicaraan santai. Sesekali Nan Hua mencoba mengalihkan pembicaraan mengenai kedai langit, namun Qin San bisa dengan cepat mengalihkannya kembali ke hal lain. Dia bukan tidak percaya dengan gadis ini. Namun dia belum bisa percaya sepenuhnya dengan kekuatan di belakang gadis ini, Paviliun Awan Merah. Apa kalian tahu tempat untuk mendapatkan banyak tumbuhan spiritual langka di sekitar kota Lihua? Tanya Qin San pada Ling Rui dan Nan Hua. Seharusnya di kota Yang. Di sana setiap minggunya pasti ada hari di mana pemburu tumbuhan spiritual di hutan-hutan akan berkumpul di sana dan memamerkan hasil panen mereka. Setiap tumbuhan yang dipamerkan bisa ditawar di tempat, kata Nan Hua dengan santainya. Ling Rui mengangguk membenarkan ucapan Nan Hua, sambil mengunyah daging panggang di mulutnya. Qin San tampak tertarik mendengar penjelasan Nan Hua. Senior Qin, apa kedai langit ini juga memiliki alkemis? Jangan bilang kalian bahkan sudah merekrut ahli alkemis, kata Ling Rui. Kedai langit ini bukanlah organisasi yang dirancang dengan kekuatan sempurna, jadi akan aneh jika kedai langit juga memiliki alkemis. Bukankah itu sama saja, kedai langit sedang mencoba membangun kekuatan untuk tujuan yang lebih besar. Qin San tersenyum mendengar ucapan Ling Rui. Aku hanya tertarik dengan tumbuhan spiritual. Aku benar-benar kekurangan kegiatan di tempat ini. Aku ingin mencoba belajar memadatkan pil tingkat rendah, kata Qin San. Bukankah tidak perlu menyia-nyiakan tumbuhan spiritual langka, jika hanya ingin digunakan untuk belajar? Tumbuhan spiritual biasa pun banyak dipasarkan di kota Lihua ini, kata Nan Hua lagi. Qin San mengangguk membenarkan. Yang paling penting dia sudah tahu jika ada kota di sekitar kota Lihua ini yang menjadi tempat bagus untuk mencari tumbuhan spiritual langka. Qin San ingin memadatkan beberapa pil untuk para pengikutnya di kedai langit ini. Dia harus segera membuktikan pada orang-orang itu, jika mereka sudah melakukan keputusan yang tepat dengan tetap tinggal dan setia padanya. Hanya dengan begitu, dia bisa menumbuhkan kesetiaan lebih dalam dari orang-orang kedai langit. Utamanya 3 kultivator di alam kaisar dan 5 kultivator alam semi kaisar yang memilih masih tinggal di kedai langit. Qin San tahu betul, dia tidak akan bisa menahan mereka lebih lama jika hanya terus-menerus berjanji dengan kata-kata, dan tidak membuktikan dengan tindakan.
Apalagi dia bukan Tuan Abao yang bisa menahan orang-orang ini dengan ancaman. Saat hidangan di depan mereka mulai habis, Nanhua tampak mulai memasang wajah serius. "Kakin, ayahku mengundangmu ke paviliun awan merah. Dia ingin berterima kasih secara langsung atas pertolonganmu di hari itu," kata Nanhua. Qin San mengangkat wajahnya mendengar itu. Paviliun awan merah termasuk salah satu kekuatan yang menyebar di 3 domain yang ada di wilayah yang dilindungi formasi besar Istana Langit. Menjadi hal bagus jika bisa membangun hubungan dengan kekuatan ini. Namun Qin San bukanlah seorang pemuda yang gampang termakan intrik kecil seperti ini. "Jika aku memiliki waktu, aku akan ke sana," jawab Qin San. Dia bisa menebak isi pikiran ketua paviliun awan merah setelah dirinya mengambil alih kedai langit ini. Ucapan Nanhua tadi hanya alasan untuk membuatnya pergi ke paviliun awan merah dan menempatkan status kedai langit lebih rendah dari paviliun awan merah. Pamor kedai langit sudah dibangun dengan baik oleh Tuan Abao. Qin San benar-benar menghargai itu. Dia tidak akan merusak pamor itu dengan membiarkan kekuatan lain memandang rendah kedai langit. Ini bukan soal menghadiri undangan. Meski ucapan Nanhua kedengaran sangat tulus, namun Qin San bisa menangkap makna yang terkandung di dalam undangan itu. Qin San tidak meragukan kepolosan gadis di depannya. Tapi Qin San tidak percaya dengan ketua paviliun awan merah. Pemimpin kekuatan seperti itu selalu dipenuhi dengan intrik. Datang ke tempatnya meski sebagai undangan, tetap akan diartikan berbeda oleh kekuatan lain. Ling Rui yang lebih dewasa dari Nanhua bisa menangkap makna dari jawaban Qin San. Dia menoleh menatap Nanhua, "Seharusnya, Paman Nan yang kesini. Akan lebih bagus membangun hubungan awal jika Paman Nan yang kesini," katanya. Qin San hanya diam mendengarkan ucapan Ling Rui. Nanhua sendiri dengan polosnya mengangguk, "Aku akan mengatakan nanti pada ayah," katanya. Setelah beberapa lama berada di ruangan itu, Qin San mulai keluar setelah membicarakan beberapa hal lain dengan Ling Rui. Termasuk rencana Ling Rui mempertemukan Qin San dengan Patriark Sekte Kolom Langit di Kedai Langit. Singkat cerita, saat malam datang, gerbang Kedai Langit masih terbuka lebar. Jika di masa lampau Kedai Langit hanya akan dibuka sampai sore, sejak Qin San mengambil alih kepemimpinan tempat ini, Kedai Langit mulai dibuka tanpa batas waktu yang jelas. Di paviliun utama yang ada di sisi danau buatan di area belakang wilayah Kedai Langit, Qin San tampak sedang duduk berempat dengan 3 kultivator alam kaisar yang menjadi pengikutnya, Ai Bao, Bolin Changing dan Dageng. "Apa kalian pernah mendengar tentang tumbuhan spiritual langka yang sering dipamerkan di kota Yang?" tanya Qin San pada 3 kultivator alam kaisar itu. Dageng, Ai Bao dan Bolin Changing mengangguk ringan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi tempat itu biasanya hanya menjadi tempat para penipu mengelabui orang-orang yang mencari tumbuhan spiritual yang kurang memiliki pemahaman, kata Dageng. Ai Bao dan Bolin Changing mengangguk membenarkan ucapan rekan mereka. Tapi kadang di tempat itu memang ada tumbuhan spiritual yang memang langka. Sayangnya dengan pengetahuan biasa saja akan sulit untuk benar-benar menemukannya. Orang-orang itu seperti sudah sangat ahli mencari tumbuhan yang bentuk dan fisik sama dengan tumbuhan spiritual langka, lalu menamainya dengan nama-nama tumbuhan spiritual langka, tambah Ai Bao dan Bolin Changing. Qin San diam mendengarkan pendapat 3 orang itu. Berarti di sana sebenarnya tetap ada orang yang membawa tumbuhan spiritual langka itu. Namun kita harus lebih teliti, gumam Qin San. 3 kultivator alam kaisar tingkat 1 itu mengangguk membenarkan. Qin San kini berjalan meninggalkan Kedai Langit bersama Dageng. Meski Dageng sudah menyarankan ke kota yang menggunakan ruang hampa, namun Qin San tetap ingin melalui perjalanan ke kota itu. Dia belum terlalu mengenal dunia langit ini. Jangankan dunia langit yang ternyata memiliki luas yang luar biasa, bahkan di satu domain ini saja, Qin San benar-benar masih buta. Dia tidak akan mungkin bisa memetakan kekuatan di domain Tianji ini jika dia terus-menerus melakukan perjalanan menggunakan ruang hampa. Qin San meminta Dageng mengantarnya ke pusat kota Lihua terlebih dahulu.
Dia penasaran dengan laporan yang sebelumnya diberikan Boling Changing mengenai penguasa kota Lihua. Keduanya terus berjalan hingga sampai di depan kedai biasa di kota itu. Suasana di kedai itu jelas berbeda dengan kedai langit. Jika kedai langit tidak sembarang menerima pelanggan, berbeda dengan kedai ini. Berbagai orang tampak terlihat di dalam kedai. Dageng sebenarnya penasaran apa yang dicari Qin San di kedai ini. Meski begitu dia memilih diam dan mengikuti Qin San memasuki kedai itu. Duduk di pojok ruangan, Qin San mulai memesan beberapa daging panggang dan 2 kendi arak spiritual. Tidak butuh waktu lama, pelayan sudah mengantarkan pesanan mereka. Dageng hanya duduk diam di depan Qin San. Sementara Qin San mulai memindahkan 1 potong daging panggang yang ada di nampan ke piringnya. "Dageng, makanlah," kata Qin San. Pria paruh baya itu mengangguk ringan, lalu ikut mengambil 1 potong daging panggang. Keduanya bahkan seperti orang yang tidak saling mengenal. Qin San menikmati makanannya dalam diam. Begitupun Dageng yang hanya makan dan minuman hidangan meja itu sambil diam. Dageng bahkan ikut bingung melihat sikap Qin San. Jika hanya ingin menikmati makanan di kedai ini, jelas-jelas makanan dan minuman di kedai langit lebih baik dari makanan dan minuman di kedai ini. Saat akan membuka mulutnya, Qin San malah mengangkat tangannya meminta Dageng untuk diam. Dageng hanya bisa mengernyit namun tidak bertanya sedikitpun. Dia memilih menurut dengan tetap menutup mulut. Dia tidak tahu jika Qin San sedang mencoba menyaring semua hal yang dibicarakan orang di dalam kedai ini. Meski beberapa meja sudah melindungi perbincangan mereka dengan energi pembatas, namun tetap saja dengan kekuatan Qin San saat ini, dia masih bisa mendengar dengan baik pembicaraan orang-orang itu. Kalian tahu, kedai langit sekarang sudah pindah kepemilikan, bahkan beberapa orang menyebut pemilik baru kedai langit sudah tidak lagi memberikan perlindungan pada penguasa kota Lihua, kata salah seorang yang tampak sedang duduk berempat dengan 3 pria lainnya di meja yang sama. Itu bagus. Penguasa kota Lihua sudah lama melakukan aksi brutal dengan menarik pajak yang ugal-ugalan. Kita semua tahu, kota Lihua sejak dulu tidak pernah terikat pajak dengan Istana Langit, sejak Kaisar Zhang Bingji berkuasa. Bisa-bisanya penguasa kota masih tetap menarik pajak sama tinggi dengan kota yang memang di bawah kontrol langsung Istana Langit. Tapi yang tidak aku mengerti bagaimana kedai langit rela kehilangan pendapatan besar dari pajak yang dikelola penguasa kota dengan tidak lagi memberikan perlindungan. Mungkin pemilik baru kedai langit sudah tahu jika penguasa kota sebenarnya juga sudah membangun hubungan tersembunyi dengan pejabat Istana Langit, jawab pria lainnya. Obrolan di meja itu sejak tadi didengarkan Qin San. Dia benar-benar tertarik dengan obrolan 4 orang yang menghubungkan kedai langit, penguasa kota dan Istana Langit itu. Apalagi keempatnya dengan terbukanya mengungkap hubungan-hubungan rahasia penguasa kota yang sedang coba dibangun. Energi pembatas mulai terbentuk di meja Qin San. Dia lalu mengangkat wajahnya menatap Dageng. Minta Boling Changing dan Ai Bao mengawasi ketat gerak-gerik penguasa kota. Aku ingin mereka menangkap basah pria tua itu saat mencoba membangun hubungan dengan pejabat Istana Langit, kata Qin San. Dageng mengernyit mendengarnya lalu mengangguk ringan. Qin San dan Dageng mulai meninggalkan kedai itu dan mulai bergerak ke arah gerbang kota Lihua. Keduanya bergerak dengan cepat meninggalkan kota Lihua membelah hutan. Dengan kecepatan keduanya, meski menggunakan jalur darat seperti ini, mereka tetap akan sampai di kota yang lebih cepat dari orang lain. Di sepanjang perjalanan Qin San benar-benar mengamati setiap lingkungan dan tempat yang dia lewati. Mereka kini sampai di kota pertama antara kota Lihua dan kota Yang. Apa kota itu lebih besar dari kota Lihua? Tanya Qin San pada Dageng. Pria paruh baya itu mengangguk ringan. Sebenarnya hanya sedikit kota di domain Tianji ini yang dikategorikan lebih kecil dari kota Lihua. Hanya saja meski kota Lihua dikategorikan lebih kecil dibanding kota ini, namun tetap saja orang lebih sungkan saat berada di kota Lihua dibanding berada di kota ini karena keberadaan kedai langit, kata Dageng. Qin San mengangguk ringan.
Orang-orang di dalam kota Jing ini bahkan akan menyambut Tuan dengan senang hati jika mereka tahu Tuan adalah pemimpin kedai langit, kata Dageng lagi. Sudahlah, lupakan, kita teruskan perjalanan, kata Qin San yang tidak lagi tertarik untuk singgah di kota Jing ini. Keduanya lanjut bergerak hingga kemudian mereka berhenti saat merasakan aura pertarungan. Kita lihat, apa yang terjadi, kata Qin San. Dageng hanya mengangguk ringan lalu mengikuti Qin San ke arah datangnya aura pertarungan. Jauh di depan mereka saat ini, seorang wanita dengan tubuh yang sudah dipenuhi luka tampak terkurung oleh 4 pria paruh baya dan 3 kultivator wanita. Tali spiritual yang dipegang salah satu lawan wanita itu bahkan terlihat sudah terlilit sempurna di kaki wanita muda itu. Meski kamu menolak pernikahan ini, sayangnya nasibmu sudah ditentukan sejak Tuan muda kami menginginkan dirimu, kata salah satu kultivator wanita sambil menatap tajam pada wanita muda yang sudah dipenuhi dengan luka tersebut. Cui, mimpi saja. Setelah dia membunuh nenekku, sekarang dia bermimpi menjadikanku selirnya. Tuan muda kalian benar-benar tidak tahu diri. Lebih baik aku mati dibanding harus hidup dengan orang yang sudah membunuh nenekku, kata wanita muda itu. Hanya masalah pribadi, apa kita akan turun tangan Tuan? Tanya Dageng yang berdiri di sisi Qin San di atas tangkai besar salah satu pohon. Jarak mereka dari pertarungan itu sudah tidak terlalu jauh, namun orang-orang itu sama sekali belum merasakan keberadaan Qin San dan Dageng. Qin San terdiam sebelum membuka mulutnya. Basis kultivasi wanita ini cukup lumayan. Dia sudah berada di alam mulia tingkat 1. Setidaknya dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari kedai langit. Sebaiknya bantu ia, siapa tahu dia mau menjadi bagian dari kedai langit, kata Qin San. Dageng tak lagi bertanya, ia melayang keluar dari rimbunnya pepohonan, lalu mendarat di sisi wanita muda yang masih memegang erat pedang tipis di tangannya. 7 orang yang sedang mengepung gadis muda tadi menatap Dageng dengan kening berkerut. Kamu siapa? Ini urusan klan Changpu. Mencampuri urusan kami sama saja dengan menantang klan Changpu, kata salah satu pria paruh baya itu sambil menatap Dageng. Qin San sendiri hanya melayang mendekat lalu tetap berdiri di atas tangkai pohon yang lebih dekat dari area tempat wanita muda tadi dikepung. Dageng hanya mengernyit mendengarnya namun dengan mulut yang masih tertutup rapat. Tuan, tolong jangan pergi, tolong aku. Mereka ingin memaksaku ikut dengan mereka. Aku akan mengingat jasa Tuan jika menolongku, kata wanita muda yang sedang dipenuhi dengan luka itu. Dageng sendiri sudah menatap tajam 7 orang itu lalu membuka mulutnya. Klan Changpu, apa kalian pikir aku peduli dengan klan Changpu? Pergilah dari sini atau klan kalian hanya bisa mengenang nama kalian, kata Dageng. Suaranya pelan tapi ancamannya nyata. 7 orang itu terlihat saling melirik. Mereka tidak tahu harus bertindak apa. Ketujuhnya sejak awal mencoba mengukur basis kultivasi Dageng namun mereka benar-benar kesulitan menangkap kebenaran basis kultivasi pria ini. Tuan, sepertinya orang ini bukan lawan kita. Bahkan aku tidak bisa mengukur basis kultivasinya meski sudah melakukannya dengan maksimal, kata salah satu kultivator wanita melalui pesan suara pada pemimpin di antara 7 orang itu. Tidak, dia bisa saja hanya menggunakan teknik penyembunyian kultivasi untuk mengelabui kita. Jika dia memang kuat, kenapa dia mesti meminta kita pergi? Bukankah dia bisa langsung menyerang, balas pemimpin dari 7 orang itu sambil memegang erat pedang lebar di tangannya. Dageng mencibir melihat 7 orang itu masih berdiri diam setelah mendengar ucapannya. Jadi kalian tidak ingin pergi? Kalau begitu kalian tinggal saja di sini, kata Dageng lalu melepaskan kibasan tangannya. Bilah energi terlepas dari kibasan tangannya memotong tali energi yang melilit di kaki gadis tadi. Aura Dageng mulai terlepas. 7 orang tadi yang awalnya mengira Dageng hanya menakuti mereka langsung berwajah muram begitu merasakan aura alam kaisar dari tubuh Dageng. Jangankan mereka yang hanya pengikut tuan muda klan Changpu, bahkan para tetua utama, patriark dan pelindung klan Changpu sekalipun tidak akan sanggup berdiri di depan Dageng.
Pertarungan itu tidak berlangsung lama hingga Dageng meledakkan satu persatu 7 orang tadi. Dia bahkan tak perlu mengeluarkan senjata spiritual untuk membunuh 7 orang itu. Perbedaan basis kultivasi antara Dageng dan 7 orang itu terlalu jauh. Wanita muda yang diselamatkan Dageng membungkuk penuh hormat pada Dageng. "Terima kasih senior, aku akan mengingat jasa senior," kata gadis itu sambil menampakkan wajah penuh terima kasih. Dari atas pohon besar di sisi mereka, Qin dan melayang turun lalu mendarat di depan wanita muda itu. "Jika kamu tidak memiliki tujuan, kamu bisa pergi ke kedai langit di kota Lihua. Mulai sekarang, kedai langit bisa menjadi rumahmu jika kamu tertarik menjadi bagian dari kedai langit," kata Qin San. Qin San tidak menjelaskan hal lain lagi dan langsung melemparkan sebuah lencana kedai langit ke wanita itu. "Ambil ini dan perlihatkan pada penjaga di kedai langit," kata Qin San. Wanita itu menangkap lencana tadi sambil mencoba mencerna maksud Qin San. Saat akan membuka mulutnya untuk bertanya, Qin San sudah melayang pergi dari tempat itu diikuti Dageng. Orang tadi, apa dia pemimpin kedai langit? Bukankah pemimpin kedai langit sudah tua? Tapi yang tadi masih sangat muda dan sudah ditemani oleh seorang kultivator alam kaisar. Tidak salah lagi, pemuda tadi pasti pemimpin kedai langit, batin wanita itu sambil memasukkan lencana kedai langit ke balik hanfu yang digunakannya. Qin San dan Dageng kini muncul di depan gerbang kota kedua sebelum mencapai kota Yang. Seharusnya dari kota ini ke kota Yang sudah tidak terlalu jauh, kata Dageng. Qin San mengangguk ringan lalu berjalan ke arah gerbang yang sedang dijaga beberapa orang dengan jubah resmi penjaga kota. "Tuan, apa Anda ingin masuk melalui pintu khusus itu? Aku bisa membicarakannya dengan para penjaga itu," kata Dageng. Qin San menggelengkan kepalanya. Dia lebih memilih antri bersama yang lainnya. "Kenapa antrian masuk ke kota ini lebih ramai dibanding kota sebelumnya?" tanya Qin San pada Dageng. "Kota ini termasuk kota kuno. Orang luar biasanya ramai ke kota ini, karena kota menyimpan banyak jejak para kaisar langit terdahulu. Satu-satunya kaisar langit yang mungkin belum meninggalkan jejak di kota ini adalah kaisar langit yang sekarang," kata Dageng. "Kenapa bisa seperti itu? Entah benar atau tidak, sama dengan kota Lihua, kota yang ini dikatakan menjadi tempat di mana para pengikut Kaisar Langit Ming masih cukup banyak. Meski tidak ada yang bisa membuktikan itu, tapi isu itu sudah membuat para pejabat Istana Langit enggan mengunjungi kota ini. Meski secara keseluruhan, di domain Tianji ini, sebenarnya semua tempat menjadi tempat berbahaya untuk pejabat istana, kecuali di area-area tempat pasukan mereka sedang berkumpul, jelas Dageng panjang lebar. Setelah menunggu giliran, Qin San dan Dageng akhirnya mendapatkan giliran memasuki kota Yang. Keduanya berjalan dengan santainya di jalanan utama. Qin San menyapukan pandangannya melihat pemandangan unik di saat memasuki kota itu. Ada susunan batu yang dibuat menjadi tangga di sisi jalur utama kota yang mendaki. Kota yang ini dibangun di perbukitan. Gerbang kota berada di kaki bukit, sehingga saat memasuki kota, para pengunjung memang akan langsung disuguhkan dengan tangga panjang. Meski begitu tidak ada yang terlihat berjalan di tangga itu, di dua sisi tangga batu itu, beberapa pria dengan jubah yang sama dengan penjaga kota terlihat berjaga di dua sisi sebelum mencapai anak tangga pertama. Kenapa ada tangga yang dijaga? Apa ada klan aristokrat atau sekte tertentu yang bermarkas di kota ini? Tanya Qin San. Dageng tersenyum mendengarnya. Tidak ada. Semua klan aristokrat berada di ibu kota Istana Langit. Ini hanya tangga menuju kediaman penguasa kota Yang, kata Dageng. Keduanya lanjut berjalan menyusuri jalan utama yang mendaki hingga mereka menemukan area yang cukup ramai. Di dua sisi jalanan dipenuhi kedai yang menawarkan senjata spiritual. Qin San menatap jajaran kedai yang memajang senjata spiritual itu dengan kekaguman. Hal seperti ini sulit ditemukan di dunia tengah apalagi di dunia bawah. Jangankan senjata spiritual tingkat suci seperti yang terlihat dipajang di kedai-kedai itu. Bahkan senjata spiritual tingkat bumi dan tingkat hitam akan menjadi rebutan di dunia bawah.
Kenapa di kota ini begitu banyak kedai yang menjual senjata spiritual? Tanya Qin San. Kota ini selain menyimpan banyak jejak kaisar langit terdahulu, juga memiliki keutamaan lain. Banyak ahli tempa yang memang bermukim di kota ini, kata Dageng. Qin San merasa keputusannya mengambil alih kedai langit sudah tepat. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki pemandu sekuat Dageng dengan pemahaman yang cukup bagus mengenai beberapa wilayah di domain Tianji ini. Keduanya terus berjalan hingga mata Qin San tertuju ke kedai yang memajang senjata spiritual dengan tingkatan yang lebih tinggi dari kedai lainnya. Kakinya langsung melangkah mendekati kedai itu. Dageng hanya mengikuti dalam diam. Apa Tuan mau membeli senjata spiritual? Bukankah di hari itu dia memiliki senjata spiritual saat menghadapi Tuan Mo? Batin Dageng. Dia bahkan mengira pedang dewa yang Qin San keluarkan di hari itu mungkin hanya memiliki tingkatan yang rendah. Tapi dia juga mengambil pedang agung milik Tuan Mo di hari itu. Tapi pedang dengan tingkatan agung memang belum layak di tangan Tuan, batinnya lagi sambil terus mengikuti langkah Qin San. Begitu Qin San sudah berdiri tepat di depan pintu besar kedai itu, seorang pemuda dengan senyum ramah langsung menyambut mereka. Tuan punya mata yang bagus. Silahkan Tuan, Anda bisa mendapatkan senjata spiritual tingkat apapun di kedai kami, kata pemuda itu sambil membuka jalan dan mengangkat tangannya mempersilahkan Qin San memasuki kedai. Qin San membalasnya dengan senyum ramah lalu melangkah masuk. Dageng mengikutinya sambil tetap diam mengamati. Pemuda tadi masih berdiri di luar kedai sambil membalik sebuah papan di depan kedai itu. Pandangan Qin San kini tertuju ke pedang yang terpajang di bagian paling dalam di kedai itu. Apa aku boleh memegangnya? Tanya Qin San. Pemuda tadi yang menyambut Qin San tersenyum jahat sambil menoleh ke pria parubaya yang duduk santai di dalam kedai itu. Mendapat anggukan dari pria parubaya tadi, pemuda itu berjalan mendekati pedang yang ditunjuk Aron lalu mengambilnya dan diberikan ke Qin San. Mata Anda benar-benar jeli. Ini adalah pedang utama di kedai kami. Ini pedang tingkat mulia. Hanya dengan menyentuhnya Anda pasti bisa merasakan kekuatan besar dari pedang ini. Kata pemuda itu. Hanya dengan menyentuhnya Qin San tahu senjata spiritual ini sebenarnya tidak seperti yang diucapkan pemuda itu. Sepertinya semua senjata spiritual di sini hanya dilapisi dengan aura sesuai tingkatan yang diinginkan penjualnya tapi tidak memiliki tingkatan yang sebenarnya. Batin Qin San begitu tahu pedang di tangannya hanya dilapisi aura mulia tapi kekuatannya sama sekali jauh dari senjata spiritual mulia. Senjata ini tidak akan mampu menampung energi layaknya senjata mulia. Qin San menyerahkannya kembali ke pemuda tadi lalu akan berbalik pergi. Pemuda itu mengernyit melihat Qin San ingin pergi begitu saja usai memegang pedang tadi. Pria parubaya yang duduk di dalam kedai itu juga terlihat menyipit. Tuan, barang yang disentuh di kedai ini harus dibeli atau minimal Anda harus membeli satu barang satu tingkat lebih rendah dari senjata yang Anda sentuh, kata pemuda itu. Nadanya tidak lagi seramah sebelumnya. Dageng yang berdiri di sisi Qin San menyipit mendengarnya. Apa maksudnya? Kamu ingin memeras kami, kata Dageng dengan tatapan tajam. Pria parubaya yang duduk di sudut kedai itu mulai berdiri dari kursi kayu yang didudukinya. Itu adalah aturan di kedai kami. Seharusnya Anda tidak menyentuhnya jika tidak bermaksud membelinya. Lagi pula kami sudah umumkan di depan kedai sebelum Anda masuk, kata pria parubaya tadi yang sudah mengambil alih pembicaraan. Qin San menyipit mendengarnya lalu berjalan keluar dari kedai. Dageng ikut berjalan keluar. Begitu keduanya berada di luar kedai, pria parubaya yang tadi ikut berjalan keluar menunjuk papan di sisi pintu ruangan kedai. Papan ini jelas kosong tanpa tulisan saat kami masuk. Kamu pasti baru membaliknya saat kami sudah masuk, kata Dageng dengan tatapan tajam. Pria parubaya itu malah tersenyum, kalian sangat pintar mengelak. Padahal sejak tadi aku hanya duduk di dalam kedai dan kalian masuk sendiri ke dalam kedaiku, kata pria parubaya itu. Suaranya mulai meninggi dan menarik perhatian pengguna jalanan umum di depan kedainya. Qin San mendesah panjang melihat sikap pria parubaya itu.
Dia tidak pernah membayangkan bahkan saat basis kultivasinya sudah berada di tingkat kaisar masih saja bertemu orang dengan karakter seperti ini. Bukan hanya di dunia yang lebih rendah, bahkan di dunia yang lebih tinggi seperti dunia langit ini tetap ada orang busuk seperti pria paruh baya ini. Dageng menyapukan pandangannya ke dalam kedai mencari keberadaan pemuda yang tadi melayani mereka, namun wajah pemuda itu tidak terlihat lagi. Kumpulan penipu murahan, gumam Dageng. Aku tidak akan membelinya. Atau kamu mau aku membongkar kebusukan dari semua senjata spiritual yang kamu pajang itu, kata Qin San. Pria paruh baya tadi menyipit mendengarnya. Apa dia tahu sesuatu dari senjata-senjata ini? Jangan-jangan dia benar-benar tahu jika senjata spiritual ini hanya dilapisi aura untuk memberikan tingkatan tinggi, batinnya. Pria paruh baya itu mengabaikan pikirannya. Dia meludah ke depan Qin San sambil menatap tajam Qin San dan Dageng. Kalian hanya pendatang di kota Yang. Orang-orang kediaman penguasa kota tidak akan mentolerir sikap kalian yang dianggap merugikan penduduk lokal. Aku akan memberi keringanan pada kalian. Cukup serahkan 10.000 batu spiritual tingkat tinggi dan aku akan melepaskan kalian pergi, kata pria paruh baya itu dengan suara pelan. Dia bahkan sengaja membangun pembatas pada suaranya, agar hanya bisa didengar oleh Qin San dan Dageng. Qin San membalasnya dengan senyuman mengejek, apa kamu tahu? Dulu aku bukanlah pria yang memiliki kesabaran seperti ini. Jangan bangkitkan sisi iblisku hanya untuk 10.000 batu spiritual, kata Qin San lalu berbalik dan akan pergi. Dia enggan meladeni pria paruh baya itu. Begitu kakinya baru 2 kali melangkah, aura alam mulia tingkat 2 pria paruh baya itu menyeruak, mencoba memberi tekanan pada Qin San dan Dageng. Suung, wuung. Qin San berhenti melangkah sementara Dageng berbalik dengan pandangan tajam pada pria paruh baya itu. Kamu cari mati, kata Dageng. Tanpa melepaskan auranya, dia meluncur ke depan dengan tinju terkepal. Sus. Wus, pria paruh baya tadi langsung mengibaskan tangannya. Energi menyeruak menargetkan Dageng. Slas, duar, jeder. Tabrakan energi dari kibasan tangan pria paruh baya itu dan tinju Dageng menghasilkan ledakan yang cukup besar. Orang-orang langsung berhenti memperhatikan pertarungan keduanya. Berani sekali orang ini mengacau di kota Yang. Apa dia tidak tahu jika penguasa kota yang sedang menjaga situasi kotanya jelang kedatangan salah satu jenderal utama Istana Langit, gumam salah satu penonton yang berdiri di kejauhan. Dageng dan pria paruh baya tadi sudah melayang di langit dengan posisi berhadap-hadapan. Saat Dageng akan kembali menyerang, suara lantang terdengar dari puncak bukit kota Yang. Berani sekali kamu mengacau di situasi tenang ini. Dageng menyipit mendengar suara penuh tekanan tadi, sementara Qin San masih berdiri di daratan mengamati. Indra spiritualnya menyebar mendengar setiap pembicaraan orang-orang yang sedang menyaksikan pertarungan Dageng. Menarik, jadi kota ini ternyata sudah berhubungan dengan Istana Langit, batinnya begitu mendengar pembicaraan mengenai rencana kedatangan salah satu jenderal utama Istana Langit ke kota ini. Padahal sejak awal dia enggan mengacau di kota ini karena penjelasan Dageng yang menyebut kota ini menjadi salah satu yang tidak memiliki hubungan dengan Istana Langit. Empat pria tua melayang dari puncak bukit kota Yang, tempat kediaman penguasa kota yang berada. Pria paruh baya pemilik kedai di depan Dageng tersenyum licik pada Dageng, begitu melihat 4 pria tua itu mulai mendekati area tempat mereka berdua melayang. Begitu 4 pria paruh baya itu sudah melayang di depannya, pria paruh baya itu dengan memalukannya menundukkan kepalanya. Memberi hormat sambil memperlihatkan wajah teraniaya. Maafkan aku tetua kota, aku terpaksa meladeni orang ini meski aku tahu penguasa kota sudah mengumumkan larangan pertarungan untuk beberapa hari ke depan. Orang ini bersama satu rekannya mencoba mengacau di kedaiku, kata pria paruh baya itu. Dageng hanya diam menatap 4 pria tua itu. Dari aura keempatnya, mereka sama sekali bukan lawannya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.